Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, di hari Kamis ini kita bisa datang di tempat ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik ketika kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang kami alami, kami rasakan Tuhan sampai detik hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan Tuhan, untuk segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Kini kami juga mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan, melalui mulut lidah bibir kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga biarlah kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, pribadi-Mu sendiri Tuhan, yang memuaskan dan memberikan kami kesegaran, kelegaan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Yesus, ini ibadah daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan, angkat suaramu, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi angkat suara, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiara lapa ya rashike. Kiara lapa ya rashike, lapa ya rashike. Carilah wajahnya dengan penuh kerinduan. Mari kita mau datang, kita mencari wajah Tuhan. Hanya ada satu tempat yang terbaik di tengah hari-hari kita, menikmati hadiratnya, tinggal tenang di dalam Dia, memilih bagian yang terbaik di dalam Tuhan. Mari kita mau tenangkan hati kita, sambil kita angkat iman kita. Kita tahu, kita percaya Tuhan yang akan menyediakan segalanya tepat pada waktunya, menyelesaikan semuanya. Kira bayar syikiri. Thank you Lord. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari jemaat angkat suaramu. Bapa, Kau, yes you are Lord, seruan hatiku, sebab tak pernah Kau lepaskan, Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kuat kami, Tuhan. Kami berharap padamu, kami meminta kepadamu, Tuhan. Di dalam Engkau terletak kekuatan kami, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. We worship you, Lord. Tinggal dekatmu kami tenang, Tuhan. Shikarala payarashe. Haleluya. Kiarala payarashe. Haleluya. Kiarala payarashe. Yes Lord, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari sembah. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, umat-Mu menerima berkat yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya, kami terima dengan iman. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersukacita, katakan Shalom. Siapa bersukacita pada malam hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya, kita punya Allah di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan yang membelah laut bagi kita semua. Mari kita serukan. Tuhan membelah laut bagi umatnya, menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita, yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Bersama segalanya mungkin, bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mujizat. Mari jemaat sendiri katakan, bersama Yesus segalanya mungkin. Amin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mujizat. Amin. Melihat dan mengalami mujizat. Melihat dan mengalami apa? Yang mau terima mujizat dari Tuhan, mari sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa percaya bahwa mujizatnya orang percaya itu gak hanya dalam bentuk materi. Amin. Ada sukacita ketika kita dalam kesedihan, itu pun mujizat. Amin. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari bersorak-sorai lebih lagi, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari katakan bersama.
buat kita, amin. Dia punya Allah yang luar biasa, amin. Dalam segala perkara, dia tetap Allah yang ada di pihak kita, amin. Mari bagikan semangat salam kita ke kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Biar semangat dalam Tuhan. Yes, hanya dalam Tuhan Yesus kita temukan sukacita. Amin. Apa? Takkan sanggup berikan. Sebab apa?
siapa di sini yang mau bersuka cita lebih lagi? Katakan. Mari sama-sama katakan. Kaulah, katakan. Yes Lord, pengharapan dan kehidupan kita ada di dalam Dia. Amin. Kekuatan, haleluya. Mari serukan. Kaulah sukacita dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selama haleluya. Apa? Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang mau bersukacita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah itu tetap menjadi kekuatan kita. Amin. Bahwa dalam segala perkara Tuhan pasti memberikan kita kekuatan yang baru dan ada sukacita. Dan ketenangan yang Tuhan berikan berbeda dengan ketenangan yang diberikan dunia ini. Amin. Meskipun di dalam badai, kita tahu Tuhan yang akan menjamin segala sesuatunya. Mari kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat suara, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
sambil dalam hati kita terus doakan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Mari saya undang hambanya. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Karena memang Engkau adalah Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Engkau Allah yang sudah menyertai kami, memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati oleh Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita firman-Mu ini. Dan kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau diingatkan oleh Engkau, kami mau ditegur oleh Engkau, dan kami mau dibentuk oleh Engkau ya Tuhan melalui firman yang akan dibagikan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Buatlah kami boleh mengerti, memahami, dan menyediakan diri kami untuk diubahkan oleh Engkau. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi dengan saya di tempat ini ya. Pak Laksono Adi, panggilannya Sony biasanya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sampai di tempat ini ya memang tadi ada sedikit peristiwa, yaitu mobil yang kami naiki itu ada masalah dengan engine-nya ya. Ya, sehingga pada saat masuk jalan tol, wah kok ini ada
ada tanda kok mengalami kerusakan di mesin gitu, ada tandanya gitu ya. Kita keluar ke Jalan Maijen Sungkono di Surabaya, masuk bengkel dan ternyata nggak bisa diselesaikan dalam waktu cepat dan harus menginap mobilnya. Ya, tapi Tuhan berikan jalan ya supaya kami terus tetap bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini ya. Ya begitu berharga ya firman Tuhan ya. Ya luar biasa. Akhirnya kami menghubungi langganan kami yang kami sewa mobil. Mereka bisa jemput di tempat bengkel dan sampai di tempat ini. Ya luar biasa. Ya Tuhan luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kemarin saya diminta temanya apa gitu ya. Temanya pelajaran dari tukang periuk. Ya. Tukang periuk, kenapa kok harus belajar dari tukang periuk ya? Atau mungkin ini sering ya diberitakan di tempat ini, ya bagaimana dibentuk ya tukang periuk itu membentuk tanah liat itu menjadi suatu bejana yang indah pada saatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau di daerah sini itu ya ada tempat memang untuk membuat periuk ya. Oh, berarti lebih banyak tahu ya. Ada yang sudah pernah melihat orang yang membuat periuk? Ya, haleluya. Ada yang sebelah sini? Oh enggak ada, ya. Ya, kalau saya memang melihat secara langsung enggak ya, tapi kalau lihat di video iya. Tapi kalau sebelumnya memang di tempat saya di belakang rumah itu ada perusahaan atau ya usaha gitu ya. Membuat genting. Ya itu saya rasa hampir sama, cuma hanya membentuk terakhirnya itu dari tanah liat menjadi bentukan itu yang agak beda. Ya, nah kalau yang dinamakan tanah liat, ya tanah liat itu yang pertama itu tidak semua tanah bisa dibikin menjadi tanah liat yang dipakai untuk sesuai bentuknya ya. Memang itu genteng itu berbeda, nanti tanahnya dengan kalau membuat keramik itu juga akan berbeda. Ya, tanahnya berbeda. Nah, tentunya di dalam membuat satu bentukan ya bejana, nah itu dimulai dari tanah liat. Nah, tanah liat itu memang dari tanah ya, tanah yang sudah tertentu ya. Tanah tertentu terus tanah ini diolah. Jadi nggak bisa tanah itu langsung itu terus dijadikan langsung bisa dibentuk, enggak bisa. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi tanah itu kalau nggak salah itu ya dicacah-cacah dulu, ya dicangkul-cangkul dulu, jadi diratak. Jadi bentuknya itu jadi yang ada kerikil apa-apa itu dibuangin gitu ya. Nah terus disirami, terus habis itu dibiarkan dulu. Ya dibiarkan dulu. Nah terus habis itu ditunggu mungkin 1-2 hari. Nah, sudah lembek. Nah, begitu lembek diolah lagi. Ya, ada lagi mungkin kalau di genteng ya, kalau genting itu dicampuri kayak sekam gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Kalau buat keramik tentunya akan berbeda lagi. Nah, dicampuri tanah lagi, dicangkul-cangkul lagi gitu ya. Nah, sampai menjadi tanah yang siap dibentuk. Tanah liat yang siap dibentuk. Nah, dari situ masih ada proses lagi, proses pembentukan. Ya, proses pembentukan. Nah, setelah proses pembentukan sudah jadi, itu masih lagi. Mungkin dipoles, apa-apa, dijemur, ya, dijemur dan terus terakhirnya dibakar. Ya, nah ini proses-proses yang harus dilalui yang namanya tanah liat. Ya, untuk menjadi bentukan yang indah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan dari Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pakai HP boleh, yang bawa Alkitab boleh, yang kalau enggak baca di sini ya. Mari kita sama-sama membaca Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan
firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, begini, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang ada agak sedikit berbeda bagaimana cara Tuhan itu memberitakan firman melalui hambanya Nabi Yeremia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di zaman Perjanjian Lama, ya, firman Tuhan itu tidak langsung kepada umat, yaitu melalui nabinya. Nabinya yang dikasih firman, habis itu nabi itu memberitakan kepada umat. Ya, itu cara Tuhan, ya. Nah, cara Tuhan itu bisa bermacam-macam, ya. Nah, begitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu karena dia adalah sang firman, dia berbicara langsung. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sebelum-sebelumnya firman Tuhan itu langsung misalnya kepada Musa, Musa itu langsung diberitakan. Misalnya, Musa, kamu begini, sampaikan ini kepada umat. Nah, langsung diberitakan. Ya. Nah, saat ini pada saat Yeremia ini sebagai nabi ini bertugas menyampaikan firman Tuhan, untuk firman yang ini Tuhan mau menegur orang Israel, ya, umat kesayangannya, ya. Nah, menegurnya tidak langsung. Pertama, ya. Nah, firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Nah, Yeremia ini mendapatkan firman Tuhan itu, firmannya kok disuruh pergi segera, ya, ke tukang periuk. Nah, begitu dapat perintah seperti itu, ya, setelah kamu pergi ke sana, nanti aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Yeremia adalah nabi Tuhan, ya. Di dalam dia menghadapi banyak hal, banyak perkara, ya, di antara orang Israel, ya. Nah, dia karena ini perintah dari Tuhan, dia segera pergi. Ya, itu adalah bentuk ketaatannya dia, dan dia paham betul bahwa dia itu adalah nabi Tuhan yang harus menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Nah, begitu dia langsung pergi ke tukang periuk, ya, langsung didapatinya bahwa tukang periuk itu sedang bekerja dengan pelarikan, ya. Pelarikan itu mungkin tempat yang untuk itu ya, yang muter, buat muter-muter itu, ya. Terus dia bentuk itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah dia perhatikan seksama, setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya. Ya, karena kenapa kok perintah Tuhan tadi itu suruh ngelihat, ya. Apakah enggak ada cara lain atau enggak ada istilahnya profesi lain, ya. Kenapa kok disuruhnya kepada tukang periuk? Ya. Nah, setelah dia melihat, ya, bagaimana tukang periuk ini bekerja, ya. Di sana dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik
pada pemandangannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya di sini kita bisa banyak belajar ya. Bagaimana tanah liat, bagaimana tukang periuk. Ya, kalau kita pahami tadi ya, tanah liat ya. Tanah liat itu adalah tidak bernilai. Betul ya? Tidak bernilai. Tanah liat itu tanah seperti tanah itu diinjak-injak ya. Nah, tidak bernilai. Nah, bahkan untuk prosesnya itu juga pakai acara diinjak-injak ya. Mungkin dipukul-pukul apa-apa supaya konturnya jadi lebih halus, lebih mudah dibentuk. Ya, seperti itu. Nah, tidak ada harganya karena kalau orang dijual, tanah tok gini dijual, gak laku. Ya, kecuali tanah uruk ya, ini Bapak yang punya profesi dulunya sering itu ya buat urukan gitu ya. Memang itu tapi secara mahal atau enggaknya dia murah. Ya, tanah uruk satu truk dibandingkan emas satu truk itu jauh sekali bedanya. Betul ya? Ya, karena itu memang murah. Nah, kalau tukang periuk, nah dari sisi tukang periuk itu dia sudah punya rencana. Dia sudah punya mindset. Dia mau membentuk apa. Ya, gak mungkin. Jadi tukang periuk itu bikin terus ngawur asal-asalan nanti jadinya apa. Enggak mungkin. Ya, pasti dia sudah merencanakan. Saya mau misalnya mau bentuk Gucci. Ya, dia akan membuat itu akan bentuk Gucci. Ya, nah, gak mungkin misalnya cara bentuk Gucci tahu-tahu jadi asbak itu misalnya. Enggak, gak mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dari segi tukang periuk. Nah, apabila, nah di sini kuncinya, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka akan dibentuk kembali menurut pemandangannya dia itu baik. Ya, karena tukang periuk tidak mungkin membuat barang rusak. Ya, barang rusak pasti dia akan kembalikan lagi, dia bentuk lagi, mungkin dia akan tempa lagi, dipukul-pukul lagi atau dibentuk lagi, jadi menjadi bentukan yang baru dan yang itu akan indah pada saatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah Tuhan ini itu adalah teguran dari Tuhan kepada umat Israel. Pada saat itu umat Israel itu seperti apa? Banyak kesalahannya umat Israel. Padahal umat Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kalau saat ini apa bedanya umat Israel dengan saudara dan saya? Sebenarnya nggak ada bedanya, tidak banyak berbeda. Jadi karena apa? Kalau saudara dan saya itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya itu adalah umat pilihan. Amin. Umat Israel itu juga pilihannya Tuhan. Loh, kenapa umat yang katanya pilihan ini hidupnya kok nggak benar? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian juga ada tuh. Ini di semua ini hidupnya sudah benar semua. Udah benar semua. Wah, luar biasa berarti ya. Umat Tuhan di tempat ini luar biasa ya. Berarti mungkin sudah nggak perlu dibentuk lagi sama Tuhan ya. Karena apa? Sudah indah semua ya. Sudah nggak ada yang sombong. Oh, sudah nggak ada yang suka ngakali. Oh, sudah nggak ada lagi yang suka pamer-pamer. Oh, sudah nggak ada lagi yang males-malesan. Semua rajin berdoa, semua rajin ke gereja, semua memuliakan Tuhan. Betul? Amin. Ya itu Tuhan mau yang seperti itu ya. Ya, tetapi manusia ini masih perlu dibentuk ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah seperti itu ya tukang periuk. Nah, sekarang orang Israel tadi itu seperti apa? Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi umatku itu melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan.
mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan yang dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan dan sebagainya. Umat Israel saat itu adalah bobrok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi perlu Tuhan itu memberikan firman-Nya, memberitakan firman-Nya, menegur melalui Nabi Yeremia. Bahwa apa? Bahwa Yeremia tadi itu disuruh lihat dulu bejana. Orang membuat bejana. Ya, tukang periuk ini. Terus bagaimana cara tukang periuk itu memperbaiki atau membuat bejana itu menjadi indah. Ya, nah kalau sampai di sana dikatakan, nah setelah melihat itu ayat kelima dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini teguran yang tidak main-main ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini teguran yang sungguh-sungguh Tuhan itu mau kerjakan. Ya, kepada umat Israel yang sudah mulai bengkok hatinya, yang sudah mulai dia pindah artinya kepada dewa-dewa kesia-siaan, mereka yang sudah tersandung dan sebagainya. Itu Tuhan mau serius, ya, memberitakan firman-Nya kepada orang Israel melalui hambanya Yeremia. Ya, aku bisa mengerjakan seperti yang dilakukan oleh tukang periuk. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau sekarang ini kita juga adalah umatnya, kita adalah orang percayanya. Ya, tentunya Tuhan itu punya rencana, betul ya? Tuhan itu punya rencana terhadap saudara dan saya. Ya, pasti nanti itu akan dibuat indah pada waktunya. Amin. Ya, nah selama hidup ini ada begitu banyak hal yang harus dirubah. Ada begitu banyak hal yang Tuhan inginkan kita itu nanti akan indah pada waktunya, itu harus seperti apa. Tentunya semua itu berbeda-beda. Betul ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap apa yang seperti Tuhan firmankan pada hari ini kita dengarkan. Sikap kita supaya apa? Tanah liat itu menjadi berarti, menjadi bejana yang baik, bejana yang indah. Yang pertama, serahkan diri dan percaya. Amin. Langkah kita bagaimana? Kita menyerahkan diri dan percaya. Mungkin kalau orang hanya menyerah saja, menyerahkan saja, tapi enggak percaya, hanya menyerah saja, ya percuma, nanti enggak akan terbentuk. Karena enggak percaya kita nanti mau dibentuk seperti apa. Ya, kalau kita menyerahkan diri dan percaya, maka ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini tentang posisi. Ya, tentang posisi di tangan siapa kita hidup ini. Ya, kalau kita sudah benar hidupnya, ya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Dan percaya. Oleh karena itu kita mau dibentuk. Ya. Karena kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita adalah yang terbaik untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang profesor ahli fisikawan, namanya Profesor Yohanes Surya. Ya, Profesor Yohanes Surya ini ada satu kesimpulan ya, bahwa sebenarnya tidak ada orang bodoh. Ini menurut dia ya, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanyalah orang itu tidak mendapat kesempatan untuk dibimbing dengan baik, dengan benar. Dibimbing oleh orang yang tepat. Dia akhirnya begini, meminta 12 orang bodoh
Ya, tadi kan dia mau membuktikan orang itu tidak bodoh ya. Dari Papua. Diambillah orang dari Papua, orang-orang yang menurut tanda kutip itu itu bodoh ya. Ya, karena di sana itu macam-macam diambil yang bahkan ada orang itu 7 tambah 9 saja nggak tahu. Nah itu ada, itu kan berarti apa? Nemen. Ya, nemen itu. Loh itu sampai ada juga salah satu dari antara 12 orang ini itu yang kelas 2 SD tidak naik 4 kali. Berarti apa? SD-nya itu kelas 2-nya 2A, 2B, 2C, 2D. Ya 4 kali nggak naik. Ya, itu artinya apa? Nemen. Nah, profesor ini mengambil itu orang-orang yang nemen-nemen tadi itu dibawa ke Jakarta. Dia bina selama 1 tahun. Ya, begitu selama 1 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Ya, dari 12 orang ini diikutkan lomba olimpiade matematika. Ya, diikutkan lomba olimpiade. Mungkin ada di sini yang pernah ikut lomba olimpiade matematika atau anaknya atau siapa? Ada ya? Nah, itu tentunya itu kan orang-orang yang pandai-pandai, orang-orang yang cerdas-cerdas ya gitu ya. Nah, sehingga apa? Dia dapat medali. Nah, di antara ke-12 ini ya, mereka itu mendapat apa? Ada mendapat 4 medali emas, 5 perak dan 3 medali perunggu. Dan bahkan yang tadi yang nggak naik 4 tahun itu tadi nggak naik itu, dia itu mendapatkan emas untuk olimpiade robot. Membuat robot. Ya. Dari sini apa yang bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau orang itu diserahkan kepada ahlinya, diserahkan kepada masternya, ditangani oleh orang yang tepat, ia akan menjadi indah pada waktunya. Ya. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menyerahkan diri kepada tangan yang tepat. Master dari segala master. Kalau tadi itu profesor. Kita ini diserahkan kepada master dari segala master. Guru dari segala guru. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan dibentuk oleh pembentuk yang tepat. Dibentuk oleh penjunan dari segala penjunan. Serahkan diri dan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu mau dibentuk. Mau dibentuk, ikuti prosesnya. Wow, ikuti prosesnya itu apa? Pada saat orang itu dibentuk, biasanya suka melawan. Pada saat orang itu diproses, itu banyak sekali membantah. Banyak sekali mempertanyakan, oh Tuhan kenapa engkau memberikan aku seperti ini? Ini enggak enak Tuhan. Itu protes. Bukankah Tuhan itu berkata kamu itu ya seperti tanah liat di tangan penjunan. Adakah tanah liat itu bisa berkata kepada pembentuknya, jangan kau bentuk aku seperti ini. Tidak bisa. Jadilah tanah liat yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau tanah liat sebenarnya itu memang dia tidak bisa protes ya, karena dia itu adalah benda mati. Nah kita ini manusia, memang manusia ini punya hak bebas. Memang manusia ini punya hak untuk mungkin berpikir, menolak dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan yang membentuk, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Karena apa? Dia tahu betul bagaimana memproses kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat awal-awal pertobatan saya, ya Tuhan itu mau membentuk saya.
Ya, karena apa? Pada saat orang itu yang sudah ambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya Tuhan itu kan mau anaknya ini kan juga menjadi saksi. Ya, menjadi saksinya istilahnya mewakili dia, oh ini loh orang yang percaya itu seperti itu. Nah, di dalam dunia pekerjaan saat itu ya saya ada di suatu perusahaan yang cukup bagus, PT Kalbe Farma. Kalbe Farma ini adalah perusahaan yang cukup besar di Indonesia ya. Nah, dari sana itu pertama itu ya, Tuhan itu mau menghilangkan kesombongan saya. Ya, di saat saya bisa bekerja, pertama di perusahaan yang besar, dengan gaji yang lumayan, ya. Tetapi, terus ada dapat fasilitas yang bagus, ya, dapat mobil, ya, untuk operasional dapat mobil, ya. Terus di dalam 1 tahun itu kalau orang-orang gajinya itu kan 12 kali, ya. Nah, saya dapat gaji itu 15 kali. Ya, nah seperti itu dikasihkan 1,5 kali pada saat Lebaran, 1,5 kali tambah di saat Natal atau akhir tahun. Nah, tetapi apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu saya tidak mempergunakan dengan baik. Saya tidak berprestasi. Ya. Nah, oleh karena itu suatu saat ya tibalah yang namanya itu teguran. Tibalah suatu saat yang namanya itu saya harus di PHK. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat di PHK itu padahal saya itu loh, pada saat itu masih istilahnya baru, getol-getolnya baru, menikmati istilahnya percaya Tuhan ya. Nah, kenapa begitu percaya Tuhan menggebu-gebu terus harus kehilangan pekerjaan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari segi pekerjaan ya. Tuhan mau mengikis kesombongan-kesombongan saya. Nah, setelah itu juga saya juga dapat teguran. Ada orang yang menegur ya. Saya percaya itu dipakai oleh Tuhan. Langsung dia katakan kamu sombong. Begitu. Kamu sombong. Nah, dari situ begitu saya coba lagi ingat lagi apa ya kesombongan saya. Dibukakan oleh Tuhan ya. Banyak sekali kesombongan-kesombongan saya, termasuk yang itu tadi. Nah, pada saat saya sudah mulai nggak punya apa-apa, loh ternyata kesombongan itu juga istilahnya di pikiran saja itu loh, sudah ada merencanakan sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saudara sekalian, ya sampai begini, ya nanti ya, ini kesombongan yang mau direncanakan ini ya. Saya saat ini kan memang dapat PHK, tapi nanti ya coba buktikan ya. Nanti pada saat aku sudah sukses ya, nanti aku tak pamerin. Nanti kalau saya sampai bisa beli mobil, beli apa. Loh itu tuh sudah ada di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya itu artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu baik sebenarnya buat saya ya. Karena apa? Dia mau menegur saya bahkan untuk kesombongan yang belum saya lakukan, tapi sudah direncanakan. Ya. Tuhan mau itu saya diproses, sehingga enggak punya apa-apa. Ya. Nah, ada satu proses lagi. Nah, pada saat sudah enggak punya apa-apa tadi itu ya, terus kami ini ada ide untuk tanam lele. Ya, tanam lele, ya itu modal, ya nggak punya modal, dipinjemi modalnya, dipinjemi orang tua saya. Nah, terus ya sudah, dari situ kan memang ada semangat ya, semangat untuk bagaimana, ya karena kan habis orang gagal ya, habis orang kena PHK, tentunya wah ini ada kayaknya usaha yang lumayan gitu ya, lumayan untuk membuat ada penghasilan gitu ya. Nah sudah semangat itu dalam artian ya sudah kita pelihara baik-baik ya. Nah, untuk makanan ya kalau lele itu kan harusnya kan makanan yang baik itu kan pakai yang butiran-butiran itu ya itu cepat gede gitu. Nah saat itu enggak tak kasih itu karena apa? Enggak punya uang. Ya yang adanya itu
saya juga baca-baca bagaimana caranya tanpa itu bikin sendiri ya. Akhirnya pakai dedak, pakai katul ya, katul dicampuri sama ampas tahu. Ya, ampas tahu. Nah, itu direbus gitu ya, dikasihkan. Nah, itu suka. Ya, lilinya suka. Nah, terus ada lagi nyari yang tanaman-tanaman yang di sawah-sawah itu loh. Itu namanya pati lele kalau di sana. Ya, pati lele. Nah, terus dikasihkan ya mereka juga senang. Ya, lele maksudnya, lele senang. Nah, itu kami lakukan terus dengan bersemangat bagaimana ya saya mau naik motor nyari katul, terus juga beli ampas tahu gitu dan sebagainya. Tibalah saatnya pada saat dipanen. Ya. Dipanen ada hasilnya, memang panen Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah itu kan diambil lagi sama orang yang menjual bibitnya tadi. Nah sudah, nah tibalah begitu setelah dipanen, duitnya gak dikasih. Sampai hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kalau dari segi usaha, kalau dipikir-pikir, kalau saya mungkin mau protes itu misalnya ya, Tuhan kenapa? Ya kalau tadi ya tanah liat itu, apakah tanah liat itu bisa protes kepada penjunannya? Nggak bisa protes Bapak Ibu sekalian. Tuhan kalau saya boleh ngomong, kenapa Tuhan? Kalau saya ini sudah mau berusaha, saya itu sudah mau untuk bangkit, ya kenapa kok ini nggak dibayar? Ya. Tapi kami berusaha untuk menagih. Enggak dapat. Ya. Nah dari sini Tuhan juga mau membentuk kami berdua, saya sama istri saya. Karena kami juga dua-duanya enggak bekerja. Ya karena saya dapat PHK, istri saya sudah lebih duluan. Ya, nah terus dari sini apa yang bisa saya pelajari? Ya yang pertama tadi itu mengikis kesombongannya. Ya bahwa kalau dulu itu sudah diberikan pekerjaan yang bagus, diberikan ya penghasilan yang bagus dan sebagainya. Nah, tetapi saya tidak memanfaatkan. Oh ya satu lagi ya, waktu Daat bekerja itu saya itu banyak melakukan korupsi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya semoga di sini yang bekerja pada orang itu jangan korupsi ya. Ya enggak baik itu ya, itu dosa ya. Nah, itu saya sering mengakal-akali yang namanya bon bensin ya itu ya. Padahal saya nggak kerja tapi kilometernya jalan. Nah itu bisa diatur ya dulu ya. Itu masa-masa kebodohan saya ya. Nah dan sebagainya. Terus ada juga mobil itu saya pakai untuk urusan sendiri. Tetapi di situ dilaporkan untuk kerja dan sebagainya. Itu kan juga korupsi. Nah saya tahu. Ya saya percaya pada saat itu Tuhan itu mau memproses saya. Untuk janganlah kamu seperti itu. Ya Tuhan itu mau kalau dia itu memberikan berkat ya berkat yang benar dari dia. Jadi bukan berkat yang akal-akalan. Ya, jadi kalau hasil korupsi itu bukan berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah dosa, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Itu bukan hak kita. Ya. Nah, begitu tanam lele tadi nggak berhasil. Tanam lele tadi itu dikemplang oleh orang. Ada satu hal lagi yang Tuhan berikan yaitu bahwa mengampuni. Ya. Tuhan mengajari kami untuk bisa mengampuni orang itu. Ya kalau Tuhan sudah memberikan pengampunannya kepada saya yang banyak dosanya itu. Sekarang bisa nggak kamu mengampuni orang itu? Prosesnya berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak enak menurut kedagingan, betul. Karena apa? Orang yang saya sedang susah, sedang gak punya penghasilan, begitu usaha dikemplang lagi sama.
Dari situ Tuhan mengajari bagaimana mengampuni. Akhirnya kami datang, ya saya sama istri saya kepada orang tersebut. Gak ketemu kepada istrinya. Ya, akhirnya kami diwakili istri saya yang ngomong ya. Istilahnya, istrinya kalau memang gak mau membayar itu, ya sudah silahkan. Ya kami terima. Gak usah dibayar. Ya. Dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lepas. Jadi gak punya keterikatan lagi. Karena apa? Kalau kan kita pikir-pikir terus orang itu kan tentunya itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Itu menjadi ganjalan, apalagi kalau ketemu orangnya pasti kan, kon ya, sing ngemplang aku misalnya kan gitu. Nah, begitu kita mengampuni, karena apa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Begitu kita mengampuni dia, kita jadi lepas. Nah, dari situ, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan berkat-berkat. Ya karena apa? Kita sudah lepas, kita bisa mengampuni orang. Kita bisa mengampuni kesalahan orang. Ya, kalau pada saat mau perjamuan kudus, itu kan juga begitu ya. Kadang-kadang apa itu istilahnya, ampuni orang yang sudah bersalah kepada kita ya, supaya apa? Kita juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, kadang-kadang itu masih ada ganjelan-ganjelan, betul ya? Ganjelan-ganjelan itu kita pelihara. Ya, kita pelihara. Gak dilepasin. Ya, begitu. Tandanya itu begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang itu sudah mengampuni apa enggak itu tandanya gampang sebenarnya. Kalau ketemu orangnya, ya. Kalau ketemu orangnya itu enggak ada enggak ada mangkel, lah itu sudah diampuni, sudah mengampuni. Tetapi kalau ketemu orang, iki lagi. Nah, itu artinya belum diampuni. Ya. Nah, oke. Nah, itu artinya apa? Kita ikuti prosesnya. Walaupun mungkin secara kedagingan berat. Tetapi apa kita percayakan bahwa Tuhan itu yang membentuk kita. Semuanya nanti akan baik pada saatnya. Ya, kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 di sana katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, memang jalan Tuhan itu kadang kita tidak bisa menyelami. Tetapi pada saat kita menyerah, pada saat kita mau menuruti alurnya, kita akan menikmati bahwa nanti itu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Israel itu ya, kenapa dia dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan? Kalau diukur-ukur ya, sebenarnya kalau ditarik garis lurus itu ya jalannya, itu mungkin bisa ditempuh hanya beberapa minggu saja. Itu nyampe. Tetapi kenapa? Orang Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai di Kanaan. Ya, untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses yang kita alami itu juga memang tidak cepat. Ya, mungkin butuh waktu. Ya, tetapi rencana Tuhan itu pasti yang tepat. Ya, nah setiap bencana itu juga memang butuh waktu untuk pengerjaannya. Itu bisa juga berbeda-beda. Ya, prosesnya saudara dengan prosesnya saya itu berbeda-beda. Betul ya? Berbeda-beda karena apa? Karena masalahnya berbeda-beda. Di mana tempat apa yang perlu diproses oleh Tuhan itu berbeda dengan masing-masing pihak. Dan Tuhan itu mau membentuk saudara, ya suami sama istri aja itu berbeda juga prosesnya. Tentunya bentukan-bentukan itu juga akan berbeda juga. Nah, waktunya juga berbeda-beda. Ya, kalau orang yang suka memberontak tadi, suka protes tadi, itu mungkin lebih lama.
Karena apa? Karena ngeyel bahasa Jawa. Ngeyel. Ya, begitu sedang diproses begini. Wah, aku kok begini Tuhan, aku kok begini. Itu tambah lama. Menyerah menyerah. Kalau pada saat kita menyerah, ya Tuhan, aku mau Tuhan dibentuk oleh Engkau. Nah, itu akan cepat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua ya. Nikmati prosesnya. Berdamailah dengan prosesnya. Ikutilah alurnya. Semua akan indah pada waktu. Yang ketiga, ya, mau bertobat. Ya, mau bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terlalu nyaman dengan kegagalan. Jangan terlalu nyaman dengan kerusakan. Ya, kita harus berubah. Kita mau bertobat. Kita mau dikoreksi. Jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang orang itu menikmati kegagalannya. Kadang orang itu menikmati bahwa dia itu sedang rusak, tetapi apa? Nggak mau bangkit-bangkit. Nggak mau berubah. Itu artinya apa? Nggak bertobat sebenarnya. Tuhan itu mau kita itu bertobat. Amin. Nah itu kalau di sini dikatakan ya begitu keras Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau Tuhan itu bilang, dia itu bisa seperti tukang periuk itu. Artinya apa? Sebenarnya dia itu lebih lagi dari tukang periuk. Karena apa? Dia adalah penjunan di atas segala penjunan. Yang sanggup untuk mengubah hidupmu, hidupku. Seturut apa? Seturut sang penjunan itu. Mau dijadikan apa dia? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berita baik dan juga berita buruk. Ya. Berita buruknya itu apa? Bagi orang yang gak mau berubah. Bagi orang yang tidak mau bertobat. Tetapi ya berita baiknya apa? Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sayang kepada saudara dan saya. Dia tidak mau membiarkan anaknya itu keluar jalur. Dia tidak mau membiarkan anaknya itu berjalan menurut sendiri-sendiri. Ya kalau di sini ini ya di ayat-ayat yang selanjutnya Yeremia ini ya, itu bagaimana sebenarnya orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sebenarnya menentang Tuhan, dan bahkan Yeremia ini sampai berdoa kepada Tuhan supaya apa? Oh Tuhan, mereka itu loh sampai mau merencanakan membunuh dia, dan juga kalau mereka ini ya itu tidak mau menuruti kata-katanya Yeremia. Wah itu kan kalau bilang begitu kan Yeremia bisa frustasi ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Namanya dia itu adalah abdinya Tuhan, ya nabinya Tuhan, menyampaikan firman ya. Firman dari Tuhan tapi dia tidak dipercayai dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena kedegilan hati mereka. Ya itu tidak mau bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah seperti orang Israel tadi itu ya. Ya bagaimana orang Israel itu orang Israel untuk sampai ke Kanaan itu membutuhkan 10 tulah. Untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan itu luar biasa sampai mengeluarkan 10 tulah sehingga apa? Sehingga mereka itu diperbolehkan untuk keluar. Ya, tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir itu dari benaknya orang Israel.
Artinya apa di sini? Mereka itu bermental budak. Mereka itu bermental tidak mau diubahkan. Tidak mau berubah. Karena apa? Sebenarnya mereka mau dapat berkat yang besar. Tetapi apa? Mereka harus diproses oleh Tuhan. Diproses di padang gurun. Diproses dia harus menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana dia nanti mendapatkan itu. Nah bahkan ya sudah sampai di tanah Mesir pun itu mereka itu harus berperang. Ya untuk di tanah Kanaan ya itu harus berperang untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini kenapa kok sampai membutuhkan waktu yang begitu lama. Itu karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Nah saat ini ada yang dalam proses Tuhan. Jangan degil, bertobat. Pada saat terima firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi bertobat. Pada saat kami, karena kita tahu ya, kita sedang diproses oleh Tuhan. Yang nanti akan indah pada saatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada saat kita terima firman Tuhan, pada saat kita itu dikoreksi, jangan marah. Pada saat dikoreksi jangan mengeraskan hati seperti orang Israel. Ya bertobat, ya Tuhan saya mau dikoreksi oleh Engkau ya Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Dan saya percayakan ini kepadamu karena apa? Karena kami tahu, karena saya tahu Engkau sedang membentuk kami. Yang nantinya akan indah pada saatnya. Ya seperti Yesaya 64 ayat 8 di sana dikatakan. Ya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkau yang membentuk kami hari demi hari. Sekalian adalah buatan, kami sekalian ini adalah buatan tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita itu terus di dalam kedegilan, pada saat kita ini pada saat pembelotan, kita akan sulit menerima rencana Tuhan. Pada saat kita ini terus memberontak pada Tuhan, kita itu tidak bisa menikmati rencana Tuhan yang indah. Itu adalah proses yang indah. Bertobat. Pertobatan ini adalah terus menerus Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Tuhan itu tidak ecek-ecek terhadap saudara dan saya. Tuhan itu tidak sembarangan terhadap saudara dan saya. Tuhan itu mau saudara dan saya itu indah pada saatnya. Oleh karena itu semua yang tidak indah itu akan diproses oleh Tuhan. Bagaimana kesombonganmu, bagaimana kedegilanmu, bagaimana kamu saudara itu banyak emosi, bagaimana penguasaan mulutmu sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kamu sering itu ngerasani orang dan sebagainya. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita semua bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikmati prosesnya. Percaya Dia membentuk kita. Indah pada saatnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berita firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Pada saat kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah kami tidak mengeraskan hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya. Engkaulah penjunan kami. Dan kami ini ada tanah liat. Yang siap dibentuk oleh Engkau. Pada saat kami menerima firman-Mu kami tidak mengeraskan hati. Tetapi kami mau nurut ya Tuhan. Kami mau mengikuti prosesnya. Kami mau menuruti alurnya yang Kau Tuhan berikan pada kami. Mungkin pada saat itu kami akan sakit. Tetapi kami percaya. Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan. Engkau Tuhan yang
Nyertai kami ya Tuhan, dan kami boleh melaluinya dengan baik. Dan kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami mau bertobat ya Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari Tuhan, terus proseslah kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi bejana-Mu yang indah pada saatnya. Terpujilah nama-Mu. Kami berserah hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menikmati Engkau ya Tuhan. Menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa pada malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Sony di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya saya umumkan beberapa buah pengumuman. Untuk besok pada hari Jumat 9 Juni 2023 di tempat ini akan ada ibadah Beware ya, Bethany Women Restoration. Jadi untuk kaum wanita di tempat ini pukul 5 sore dengan dress code pink di main hall. Jadi di sini ya, bukan lagi di belakang. Nah, untuk Kamis depan ibadah Tuban Blessing diliburkan dan diganti dengan fellowship prophetic pada hari Kamis minggu depan ya, pukul 6 sore di tempat ini. Baik, itu saja. Mari kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Mari kita angkat amplop persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang kami alami Tuhan. Dan kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik Tuhan Kau telah berikan dalam hidup kami. Dalam setiap proses-proses yang kami boleh jalani. Ini kami juga mau memberi Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berikan kami sukacita Tuhan. Karena mendapat bagian di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beri, Tuhan Yesus memberkati. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku
kita pulang, mari kita bersaat teduh sejenak sambil merenungkan firman Tuhan. Bahwa kita adalah milik kepunyaannya yang sejak semula kita dibentuk dan kita adalah baik adanya. Namun ketika kita menyalahgunakan hak kebebasan kita untuk melakukan segala sesuatu, bahkan seringkali kita melawan dan memberontak pencipta, maka ibarat bejana itu rusak, maka Tuhan tidak ingin sang penjunan itu melihat kita adalah bejana-bejana yang rusak. Oleh karena itu membutuhkan kerelaan dan kesediaan masing-masing kita melalui pertobatan. Tidak ada jalan lain, bertobat itu artinya kembali kepada Tuhan. Maka relakanlah dirimu untuk dibentuk, dan sang penjunan itu tidak pernah membentuk bejana yang jelek, yang buruk. Namun kita akan dibentuk sedemikian rupa indahnya sehingga kita akan menjadi alat dan perkakas dalam rumah Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Memang dibentuk itu tidak mudah. Namun bukankah kita ini dikaruniai bukan hanya saja percaya, namun kita juga dilengkapi dengan karunia untuk menderita. Sehingga lewat penderitaan itulah kita akan menjadi pulih kembali, diperbaharui kembali. Mari kita bawa berkat firman Tuhan malam hari ini, pulang dengan mengalami pembebasan, kemerdekaan, kelepasan yang sanggup untuk membuat kita memiliki harapan yang baru. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hidup nikahnya, Engkau juga memberkati usahanya. Terutama berkati ya Tuhan setiap pelayanannya, yang disertai dengan kuasa-Mu. Sehingga kuasa firman Tuhan itu akan menjangkau, merubah umat-Mu, bak bejana yang rusak menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah saleh-saleh Tuhan. Yang diberikan kuasa, nama Yesus, untuk menjagamu, melindungimu, kemanapun engkau pergi dan datang. Serta Roh Kudus akan menjadi guru besarmu sampai di rumah masing-masing dengan selamat.
Serta pulanglah membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.